Pada setiap jenis perulangan, sebenarnya kita bisa mengontrol atau mengendalikan apakah kita ingin meneruskan perulangan tersebut ataukah kita ingin keluar dari perulangan, ya. Atau mungkin kita ingin melakukan melompat ke perulangan berikutnya. Nah, pada video ini kita akan mencoba mengendalikan perilaku dari perulangan, ya. Kita mulai dari perilaku bagaimana agar kita bisa keluar dari sebuah perulangan. Nah, kita sudah memiliki satu contoh perulangan for sederhana, ya. Ini for dimulai dari 1 sampai dengan ke 10. Kemudian action atau tindakan yang dilakukan di dalam perulangan ini adalah mencetak variabel i, ya. Variabel i ini adalah variabel pencacah di dalam perulangan. Kemudian ganti baris untuk menampilkan merapikan barisan. Nah, bila script ini kita eksekusi, tampilan yang akan muncul adalah seperti ini. Perulangan ini berjalan secara normal 1 sampai dengan 10 tanpa adanya kontrol yang kita lakukan. Nah, kita akan mencoba mengontrol perulangan ini. Maksudnya apa? Bahwa perulangan ini tidak perlu sampai ke 10 misalkan, ya. Tidak perlu sampai ke 10. Perulangan ini sampai ke 4, kemudian kita akan melakukan stop, ya. Jadi kita akan keluar dari perulangan, ya, ketika pencacah atau i sudah mencapai 4. Nah, untuk bisa melakukan itu kita memerlukan bantuan dari statement if atau logika, ya. Artinya apa? Jika i nanti mencapai 4 ketika dia dalam perulangan, kemudian i mencapai nilai 4, kita akan keluar dari perulangan, ya. Sehingga kita memerlukan ekspresi logika, ya. Selain if kita juga perlu ekspresi logika. Jika i, ya, jika i sama dengan 4, ya, jika i sama dengan 4, maka yang akan kita lakukan adalah keluar dari perulangan. Nah, kontrol untuk keluar, apakah kita ingin keluar atau melanjutkan ke perulangan berikutnya, adalah dengan memanfaatkan kontrol yang ada di bagian perulangan, kemudian bisa dipilih di bagian bawah sendiri, ya. Nah, kita akan keluar dari perulangan. Oke. Bila script ini kita coba, maka yang terjadi adalah perulangan tidak akan dilakukan sebanyak 10 kali, melainkan hanya sampai dengan 4 kali kemudian keluar. Nah, sekarang mari kita cermati di bagian sintaks, ya. Mula-mula perulangan ditulis seperti perulangan biasa, for i1, i kurang dari 10, kemudian i nambah 1. Lalu di sini dilakukan pencetakan variabel i, ya. Nah, kuncinya adalah di sini, ya. Bila i sama dengan 4 atau bila i sudah mencapai 4, maka dilakukan break, ya. Break artinya keluar dari perulangan. Jadi tidak akan dilanjutkan sampai ke 10, ya. Jadi cukup sampai di 4. Nah, ini adalah kontrol yang kita lakukan bila mana kita ingin keluar dari perulangan. Nah, ada kontrol lainnya yang bisa kita lakukan. Misal, ya, kita akan mencoba skenario bila skenario kita tidak keluar dari perulangan, tapi istilahnya melewati satu perulangan, ya. Skenarionya adalah bila i sama dengan 4, kita tidak keluar dari perulangan tetapi lanjut ke perulangan berikutnya, ya. Kita akan lihat hasil yang akan dimunculkan seperti apa. Nah, kita bisa cek bahwa pada saat perulangan mencapai 4, 1, 2, 3, karena di sini dilakukan pengontrolan, ya. Bila i sama dengan 4, maka perulangannya akan di cancel. Artinya dua baris ini, cetak dan cetak BR, ini tidak akan dilakukan, sehingga hasil yang muncul di layar adalah 1, 2, 3, 5, 6 sampai 10 tanpa adanya angka 4. Lalu silakan kita cermati di bagian sintaks, ya.
Jadi perulangannya ditulis seperti biasa. Kemudian kuncinya adalah di sini ya. Bila I sudah mencapai 4, maka continue ya. Bila dilakukan continue, maka dua baris ini tidak akan dilakukan. Kemudian akan lanjut ke I yang berikutnya atau I yang ke-5. Oleh karena itu hasil yang muncul di layar di sini tidak memunculkan angka 4. Oke, selamat mencoba.